Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Armita dengan NIM 21061012 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Yang terhormat kepada dosen pengampu Dr. Hanif Al-Katri, SPD MPD. Baiklah, saya akan membahas materi yaitu tentang administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum begitu penting dalam pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan tingkat perguruan tinggi, begitu memperhatikan kualitas kurikulum yang harus diambil. Bagi mahasiswa yang telah lulus, perlu memperhatikan kurikulum yang diambil sebelumnya, yaitu karena dunia kerja sangat memperhatikan kualitas kurikulum yang diambil. Landasan hukum yang dijadikan pedoman bagi administrasi kurikulum yaitu terdapat pada Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 yang berbunyi, yang dinamakan administrasi kurikulum adalah perangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan dan mengenai isi pengajaran serta cara strategi yang digunakan oleh satuan pendidikan untuk dijadikan satu pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar atau istilah dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 yaitu yang disingkat dengan KBM, kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Inti dari administrasi kurikulum itu seperangkat rencana atau peraturan yang ada dalam pendidikan yang memiliki tujuan yang harus dicapai oleh sekolah atau perguruan tinggi tertentu. Pengertian kurikulum terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu dalam arti sempit, yaitu seperangkat mata pelajaran atau mata kuliah yang dibahas dan dipelajari oleh peserta didik. Dan yang kedua dalam artian luas. Administrasi kurikulum adalah proses minimal harus memiliki beberapa hal, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak sebelumnya, yaitu terdapat 4 hal yang harus dimiliki. Yang pertama, planning. Yang kedua, organizing, actually, dan yang terakhir, controlling. Komponen yang harus ada dalam kurikulum yang pertama itu jelas kurikulum yang digunakan. Yang kedua, tujuan kurikulum. Yang ketiga, isi dan konteks kurikulum. Yang keempat, metode yang digunakan. Dan yang terakhir, evaluasi. Kegiatan administrasi mengerjakan 4 tugas manajemen. Yang pertama, planning, yaitu yang terdiri dari planning itu dalam kaitan kurikulum, isi, tujuan, metode yang digunakan dalam melakukan pengajaran. Yang kedua, organizing atau pengelompokan. Yaitu berkaitan dengan kalender akademik yang terdapat pada tahap planning yang disusun berdasarkan kegiatan yang akan berlangsung selama 1 tahun ke depan. Yang keempat, actually, yaitu proses pelaksanaan belajar mengajar di dalam suatu kelas antara peserta didik dan pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum. Dan yang terakhir, evaluasi, yaitu untuk melihat apakah tujuan-tujuan tersebut sudah tercapai atau belum. Pada bagian planning, yaitu perguruan tinggi atau sekolah harus memiliki beberapa hal. Yang pertama, kalender akademik. Yang kedua, menyusun program tahunan atau disingkat dengan prota.
PROMES atau program semester, PSB atau program satuan pembelajaran, dan rencana pengajaran. Baiklah, itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktu terhadap saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.